bicarakan misalkan ketika ini bursa sudah mulai masuk di dunia online. Nah, modelnya seperti apa, kemudian transaksinya seperti apa bisa diceritakan Pak? Oh, gitu. Yang bursa efek secara online. Ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa TV Kuno yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kali ini kita bersama-sama dengan Pak Ripahi, ada Pak Munawir, dan juga ada dosen kita ini. Ini Pak Dedi. Kita dulu sering ketemu dan ternyata baru sekarang ini kita bisa reuni lagi bareng-bareng bertemu. Jadi kita akan berbicara tentang apa aja, yang penting itu urusannya Pak Dedi. Ya, setuju ya? Ya. Pokoknya apa aja yang penting yang kita bicarakan itu Pak Dedi. Iya Pak Dedi, kabarnya Pak Dedi. Alhamdulillah sehat. Saya kira di Pak Dedi. sekarang masih fokus kuliah S3 dan home base tetap masih di Setit Pringsewu. Oh, Gitu, di, iya. di pusatnya sini? Di Gading ya. Gading. Oke. S3-nya ngambil di? S3-nya kita ngambil di Unila, ngambil jurusan manajemen keuangan. Mantap. Biasanya itu kalau manajemen keuangan itu urusannya apa ya Pak Dedi? Ya kita ngurusin Uang orang. uang orang ya. Ngurusi uang orang. Tapi kalau di keuangan di sini kita bukan berbicara uangnya, tapi berbicara investasi, yaitu tentang saham, Pak. Lebih fokusnya ke saham. Menarik nih kalau bagi santri ini saham. Yang Pengertian hari saham. ini peningkatannya ternyata bukan lagi ke saham, Apa tapi ini? ke money digital. Gimana itu menceritakan tentang Ke apa itu? Money digital, kripto. Kenal kripto enggak ini? Ini lagi menarik Itu ini. apa ini? Uang digital ini. digital. Oh, Ya, uang digital. Apa kayak Poin, kayak Bitcoin, Bitcoin. USD. Ada apa tuh dengan Bitcoin? Nah, ini kira-kira kenal nggak ini Pak Dedi? Ini kenal nggak ini? Ini kan Bursa saham itu Nah. kemudian modelnya kan sekarang sudah ada tawaran saham yang modelnya online. Itu kan berbeda tentu dengan saham yang offline. Nah, bagaimana sih penjelasan tentang yang saham online dan offline? Ini kan kita perlu tahu nih dari kacamata keuangan. sendiri Keuangan. seperti apa, Keuangan, ya. Iya. Iya. Ketika ada saham yang bentuknya offline, yakni saham dengan bursa efek yang ada di Jakarta itu, kemudian dengan saham-saham yang model sekarang yang modelnya sudah offline. Monggo Pak Dedi, penjelasan. Ya, Ini kayak sidang skripsi. Sekarang ya Pak ya. Sekarang kan saham sebenarnya bursa efek itu termasuk online Pak sekarang. Udah online. Jadi kita sekarang bisa daftar di Bandar Lampung Munada, kemudian kita hanya daftar, buka rekening, kemudian kita bisa ikut nanam saham gitu ya ke bursa efek itu. Nah, tinggal nanti di situ kita diarahkan mau invest ke perusahaan apa gitu. Itu larinya ke saya sana. pakai sebenarnya. uangnya uang Uang rupiah. Iya, kita setor kas, kita punya saldo, nah nanti kita mau setor berapa gitu. Oh, investnya tetap Eventnya tetap uang nyata. uang Yang nyata. Kalau punya uang elektrik itu belum ya, belum Belum. bisa jadi transaksi. digital kripto. Di sisi kenegaraan, kripto ini kan mata uang dunia. Cara Indonesia itu kan rupiah. Tapi secara media, secara dunia maya, itu jadi uang gitu. Nah itu pemiliknya siapa nggak jelas, itu negara mana. dia, Dan itu Jadi semua negara itu bisa untuk tukar jual beli kripto pakai uang kripto itu sah-sah saja. itu udah mendunia dan udah lama. Cuma sekarang ini karena Indonesia itu semakin besar aset di situ, sehingga baru mulai dibahas. Sudah ada 9 negara yang sudah merestui kripto atau Bitcoin itu sebagai mata uang, Mata tapi uang, dunia tapi dunia maya. mayanya. Dunia maya ya. Ya, tapi kalau di Indonesia belum. Saya malahan belum Lalu ada sampai ketinggalan informasi nih. bulan ini. Jadi ternyata udah sowan ke sesepuh NU dulu ternyata. Orang-orang ada nggak tahu uang kripto itu ya. Karena kita
kita dibahas itu dividennya aja gitu. Dan mungkin bisa dibicarakan misalkan ketika ini bursa sudah mulai masuk di dunia online. Nah, modelnya seperti apa, kemudian transaksinya seperti apa bisa diceritakan Pak? Oh gitu. Yang bursa efek secara online. Ya. Kalau sekarang sebenarnya kan sekarang udah gak, yang offline itu udah hampir nggak ada kan. Udah nggak ada ya. Maka tadi ya memang ketika penyerahan uang itu memang masih manual gitu ya, masih transfer. Jadi kita ketika daftar di Bursa Efek itu kita dibuatkan rekening, isi saldo, nah terserah mau berapa, minimal 500.000. Nah dari uang 500.000 itu bisa kita investasikan. Kalau untuk pemula itu nanti diarahkan, kita ada pengarahan dari petugasnya, nanti kita mau invest kemana yang menguntungkan. Nah sekarang enaknya begitu. Artinya ada pembimbing langsung ya. Iya. Secara ini bagi pemula itu justru lebih safety. Iya, karena nanti kita dimasukkan ke grup ya, untuk grup yang nanam invest itu. Nah, nanti ada informasi-informasi. Oh ini bursa ini lagi naik nih, oh, saham ini lagi naik, ini lagi turun. Nanti kita ada mengarahkan. Terus cara kita tahu kalau saham itu lagi bagus, arahan dari situ atau ada kajian-kajian yang lain? Ya, biasanya kan ada analisis tuh. Ya kalau kami di SWOT analisis. ya ada analisis, biasanya berdasarkan pengalaman kemarin dari tahun ke tahun itu dia ada peningkatan atau tidak, ataukah dia tetap atau mengalami penurunan. Nah, dari itu baru kita bisa menentukan kalau dia memang stabil, nah itu dianggap bagus. Nah, banyak metodenya gitu untuk menentukan apakah saham itu baik atau tidak. Tapi kalau untuk yang awam itu biasanya ngikut-ngikut, Pak. Jadi yang mana yang orang ini dia udah berpengalaman, dia nanamnya ke sini ikut. Itu untuk awam. Lewat Yang HP misalnya, ya, lewat Android itu bisa. Bisa, ada aplikasinya. aplikasinya. Jadi kita ada aplikasi. Oh, ketika kita mau masuk di efek online, bursa online itu kita dapat aplikasinya. Iya, ada. Yang di aplikasi itu tawarannya semuanya ada, Semuanya. naik turunnya saham. Itu kalau Ini saham bahas di siapa ini? ya nggak Duit tahu Ewong. ini ya, duit Ewong. Itu kan kasusnya hampir seperti sampai bakulan Bitcoin sih ya, Bitcoin. Jadi Nah, Bitcoin itu apa? Coba jelasin dulu. coba ini, yang Bitcoin ini pelaku Bitcoin. Biar kita berguru dia. Kan hampir Kalau seperti Bitcoin tanam itu saham ya, dia. Bitcoin itu mata uang apa namanya dunia maya. Itu komunitas, ada orang-orang komunitas kripto itu mengeluarkan Mata uang namanya ada Bitcoin. Salah ada satunya. USD, USD. ada ETH. Nah, cuma mereka sendiri para pelaku Bitcoin ini, kripto ini, dia mengatakan bahwa ini adalah apa namanya sila itu Harta lah. ya Anu. uang komoditi. Uang komoditi. Ada Jadi yang satu bukan uang yang mata uang itu bukan, tapi komoditi itu mereka mintanya seperti itu. hanya bisa dijual belikan kalau sih. Hanya bisa kripto. Terus kalau bedanya dengan tadi kan hampir ada kemiripan apa namanya saham Nah, sih. kalau saham, Saham itu kan gimana? kalau kita kemarin ya, kasih masuk Yang kemarin, kalau saham itu kan kita mengatakan wasiqatus saman. Iya. Wasiqatus Sebagai saman jaminan. jadi jaminan dengan saham itu loh, walaupun ini hanya kertas tapi punya nilai. Nilai Gitu. 500.000 lah kata Kalau minimal tadi. koin itu dimasukkan ke wasiqatus saman, Nggak bisa. Tidak bisa karena tidak ada fisik. ya dimasukkan ke sila, ternyata dia tanpa ada persetujuan komunitas harganya sekian, nggak Nggak mungkin bisa mengangkat harga itu karena barangnya sendiri juga nggak punya harga. Kalau sila itu kan misalnya ini apa sale ini, Sale ada ini harganya kan lah. ada harganya, walaupun nggak diangkat harganya dia tetap punya harga. Kalau uang misalnya dia mata uang, itu juga bukan mata uang, itu kan bisa punya harga karena pemerintah. Penentuan. Ada Penentuan nilai pemerintah. 100.000, Kalau nggak ada 50.000. pemerintah, Ya, nggak kertas. mungkin kertas punya harga. Kertas punya harga sekian lah beda. segini. Kertasnya kan sama itu. 100 dengan 50.000. Itu mah beda angkanya. Makanya Koin sampai naik jual beli itu yang dijual beli apa kali dengan kemarin? Yang Ya. di Bitcoin itu kan sampai saham sih. ada jual beli macam-macam. Kalau sekarang ini ada jual beli Saham. gambar. Kabar Jual beli dinilai gambar. Jadi saham. misalnya kita moto, sampai tak foto, jerat, ganteng. kok bagus ini, Iya. dijual. Hmm. Dan nanti di sana ada orang-orang yang mau membeli. Kalau pas harganya bisa mahal, ya kita
punya untung gitu. Karena misalkan contoh moto Pak Nawir kok mirip Gus Dur. Laku ya. Ya kan? Kan gini, orang itu melihat ada sisi menarik dari foto itu. Gitu. Itu sekarang. Tapi kalau dilihat dari keterangan Pak Dedik tentang bursa saham ya, itu ada kemiripan nggak cara kita itu apa kan sama-sama menggali keuntungan kan di saham betul. itu yang dicari keuntungan, di kripto dengan keuntungan itu ada kemiripan nggak? Kalau di situ? menurut saya mirip sekali. Gitu. Itu kan ada jual belinya. Itu kalau yang untuk membelinya itu masih tetap pakai mata uang asli. Dengan saham itu, Pak. Kan kita udah punya saham nih. Ah, Saham umpama kita saham. misalkan ada 10 juta di situ gitu, Itu kan. nilai saham itu udah langsung tertera nilai mata uang. Iya. Jadi Wah, per lembar 10 itu juta. misalkan ada per lembar itu nilainya 500 500 rupiah. $500 apa 500 Jadi rupiah. kita punya berapa Punya lembar berapa tuh. lembar, kan. Nah kalau yang Bitcoin itu apa itu nilainya dari saham yang dijual itu? Ya, Pakai untuk apa? beli- IDR tadi ya? Kita untuk beli Bitcoin kalau kita Ah, ah. orang Indonesia ya belinya pakai rupiah. Enggak, kalau yang dijual beli ketika di dunia maya kan hampir Oh, sama dengan itu. Ketika di dunia maya. Karena kalau ini kan sudah ada langsung nilainya satu saham, ini- nilainya $500 ya, umpamanya kalau kan. ini langsung Ah, jual beli langsung. saham. Jadi mata uangnya itu apa Langsung- isi langsung daripada isinya saham langsung yang ada. dijual, kan gitu ya. Ah. Lah kalau Bitcoin ini ada yang memang jual belinya langsung Bitcoin, ada yang barang-barangnya ada dalam situ. Artinya kan sebenarnya ada kemiripan, tapi secara hukum justru saham yang hari ini online itu jauh lebih aman. aman. Kalau Bitcoin kan belum ada pelindungnya, sehingga ketika mengharap ke teman-teman ketika mau mencoba hal-hal yang seperti itu lebih baik justru belajar dulu tentang apa toh sebenarnya saham online dan apa toh sebenarnya Bitcoin. Tapi kan kalau yang di Supaya Bitcoin tidak itu semuanya juga terperosok ke Nah ya, Bitcoin gitu. makanya kalau di Bitcoin itu kan satu koin kemudian dirupiahkan, satu IDR kemudian dirupiahkan itu kan bentuknya apa itu? Iya bentuknya itu. Itu. Ya bukan saham, jadi istilahnya ya apa namanya misalnya Bitcoin ya, Bitcoin Iya. kan satu ya, Ah, ah. satu seharga 800 juta misalnya. Iya. Lah untuk sampai ke sini ini kan sulit. Kita beli misalnya 0,0,5000%-nya misalnya. Berarti seharga misalnya $10.000 lah. 10 juta misalnya. Juta. Itu ya bisa. Sehingga kita mempunyai sekian Bitcoin, sekian persen Bitcoin. sekian persen Bitcoin, dan kita bisa menjual, bisa juga membeli sesama Bitcoin juga bisa. Tapi kalau yang di bursa efek tadi apa dia? Perusahaan dia ikut perusahaan ya. Perusahaan, setiap perusahaan itu kan udah punya nilai masing-masing, punya saham masing-masing. Kita Sahamnya mau ya. ngambil yang mana nih gitu. Itu perusahaannya nyata ada. Nyata. Ya misalkan kayak dia perusahaan semen, perusahaan minuman apa gitu ya. Kayak misalkan HSI, Dia semuanya dia ikut nganu ya. Dia ikut menjual sahamnya itu. Iya, mereka udah nanam saham di situ. Nah, tinggal kita mau beli. Itu Oh, udah ada beli. yang terindeks lah di sana. Itu yang forex Trading forex. apa yang bukan Beda Kalau lagi. trading forex modelnya hampir sama dengan model kripto. Dia money digital juga. Jadi prosesnya jadi tidak langsung bisa dalam bentuk rupiah, tetap di trading juga masih dalam bentuk US dollar. Yang kemudian US dollar ini yang kemudian akan diambil. Nah, pengambilannya hampir sama dengan model kripto. Artinya dia ada jeda waktu. Mungkin yang terakhir setit gimana ini? Oke nggak setit ini? Sekolahan kita ini. gimana ya? Setitnya gimana? Setit ini gimana? Alhamdulillah setit ya sekarang masih berjalan dan tambah maju lah insya Allah, dan mohon dukungan dari Sudah para- berapa fakultas ini? Kita sekarang sedang menyusun atau mengurus izin untuk S2, Pak. Oh S2, Iya, pasca MPI. sarjana. Iya, Jurusan apa ini? MPI. MPI lagi. MPI juga. Kalau untuk prodinya bisa. tetap masih 3 prodi ya. Oh 3 prodi. Ada MPI, PGMI, sama PBA. Oh.